Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Jan Schravens masih 19 tahun sudah gabung Bali United. Striker timnas Indonesia U23 Jan Schravens resmi bergabung dengan Bali United setelah menandatangani kontrak jangka panjang pada Minggu 13 Juli. Bali United resmi mengamankan jasa striker muda timnas Indonesia U23 Jan Schravens untuk menyambut musim kompetisi 2025-2026. Striker keturunan Belanda itu akan berseragam Bali untuk 3 musim ke depan, tulis pihak Bali United melalui situs resmi klub. Rumor Jan Schravens bergabung dengan Bali United memang sudah muncul dalam sepekan terakhir, terlebih setelah penyerang 19 tahun itu memutuskan untuk meninggalkan klub Belanda FC Dordrecht. CEO Bali United Yabes Tanuri mengatakan Ravens adalah striker muda potensial yang dibutuhkan tim Laskar Tridatu untuk tampil di Super League musim ini. Target juara, Dewa United resmikan Rafael Strijk. Kedatangan Rafael Strijk bukan sekedar menambah kekuatan di lini depan, tetapi juga mempresentasikan ambisi Dewa United untuk tampil lebih kompetitif, tak hanya di level domestik, tapi juga di Asia. Presiden klub Ardian Satyanegara mengatakan bahwa perekrutan ini sebagai buah dari perencanaan yang sangat matang. Pelatih Jan Olderi Kering yang juga berasal dari Belanda memainkan peran sentral dalam proses transfer ini. Kedekatan latar belakang membuat komunikasi berjalan lebih cair dan meyakinkan. Pertemuan langsung antara Rick Kering dan Strijk di Belanda menjadi titik balik. Dari sana lahir komitmen yang kemudian difinalisasi dalam kontrak berdurasi 3 tahun. Dewa United menunjukkan keseriusan dalam membangun skuad bukan hanya untuk hari ini, tapi juga masa depan. Dewa United punya alasan strategis di balik perekrutan ini. Strijk memenuhi slot regulasi pemain U23 yang wajib dipenuhi klub-klub Liga 1. Belum puas, Dewa United akan rekrut pemain diaspora lagi. Presiden Dewa United Ardian Satyanegara mengungkapkan pasukannya kemungkinan masih bisa menambahkan pemain diaspora timnas Indonesia di bursa transfer jelang Super League. Padahal Dewa United baru saja mendatangkan Rafael Strijk. Ya, Dewa United dikabarkan sukses merekrut Rafael Strijk di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Menurut Ardian, Rafael didatangkan karena permintaan pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering, dan juga untuk memenuhi kuota pemain U23. Tunggu aja kalau itu, masih dalam proses semuanya, kata Ardian di Bandung dikutip pada Minggu 13 Juli. Wow, kira-kira siapa lagi ya guys pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal gabung Dewa United? Banyak bener nih duit Dewa United ya. Kira-kira duitnya dari mana? Kemenangan di Australia jadi bukti Persebaya kandidat juara. Perseba Surabaya membuktikan kemampuan beradaptasi di luar negeri. Mereka sukses menang 2-0 saat beruji coba melawan Football West All Star di Sumter, Australia. Kondisi fisik kedua tim terbilang memang berbeda. Western Australia sendiri merupakan tim All-Star yang berisikan para pemain terbaik di National Premier League alias kasta kedua Australia. Persebaya bertanding dalam kondisi lebih bugar setelah masa persiapan 2 pekan terakhir. Namun para pemain bajul hijau tetap menghadapi tantangan cuaca musim dingin dengan suhu yang berpotensi di bawah 10 derajat Celcius di Perth. Berikutnya, Persebaya akan melakoni satu laga uji coba lagi pada 19 Juli 2025. Mereka dijadwalkan menjamu PSS Sleman dalam duel bertajuk Team Launching Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dapat ancaman pembunuhan, winger Arema kini dapat dukungan. Piala Presiden 2025 sepertinya jadi kenaan buruk bagi winger Arema FC, Paulinho Marcelin. Selain gagal membuat Singoedan lolos dari grup A, dia harus kembali ke Malang dengan banyak kritikan di media sosial. Injakan Paulinho membuat Ole cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Puluhan ribu komentar miring mampir ke akun Instagram Paulinho dan Arema FC. Bahkan keluarga Paulinho juga terkena imbasnya.
Akun Instagram sang istri juga diserbu fans oleh Romeni dan timnas Indonesia hingga dapat ancaman pembunuhan. Kini Paulinho mulai mendapatkan dukungan moral karena dia sudah datang ke hotel tempat menginap Oxford United untuk meminta maaf. Meski tidak bisa bertemu langsung dengan Ole, kenyataan itu dianggap sebagai sikap positif. Perlakuan yang didapat Paulinho di media sosial dianggap fans Arema FC sangat berlebihan. Bahkan sang pemain sampai tidak bisa tidur nyenyak. Kagumi Boboto, Patricio ambisi bawa Persib hat-trick juara. Pemain Persib Bandung Patricio Matricardi mulai bisa beradaptasi dengan suasana tim. Selama 1 pekan di Bandung, bek asal Argentina ini merasa nyaman dan kehadirannya disambut dengan hangat. Patricio Matricardi merupakan rekrutan anyar Persib Bandung jelang musim 2025-2026. Sebelumnya, pemain berpostur 190 cm tersebut memperkuat klub FC Putusani yang mentas di divisi pertama Liga Rumania. Setelah resmi berbaju Persib, Patricio mempunyai ambisi besar. Patricio menaruh harapan bisa mempertahankan gelar juara Persib untuk ketiga kalinya di kasta teratas kompetisi Indonesia. Persis Solo datangkan bek jebolan Akademi Ajax. Persis Solo kembali mengumumkan pemain asing barunya untuk menghadapi Super League musim 2025-2026. Kali ini Laskar Sang Bernyawa memperkenalkan Sandro Seceng, bek asal Belanda jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Tidak seperti pemain-pemain sebelumnya yang dirilis pukul 19.23, kali ini Persis Solo mengumumkan kedatangan Sandro Seceng pada siang hari. Hadirnya pemain 32 tahun itu diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang. Sebelumnya, Seceng terakhir kali bermain di kasta tertinggi Liga Bulgaria. Selama semusim, dia setidaknya mampu mencatatkan 4 gol plus 3 assist dari total 24 pertandingan pada musim 2024-2025, kendati posisinya sebagai bek. Persija menang 1-0 uji coba lawan Persiku Kudus. Persija meraih kemenangan pada laga uji coba perdana di lapangan latihan Jakarta International Stadium dan Persija menang 1-0 atas Persiku Kudus. Hasil memang bukan menjadi tujuan dari pertandingan melawan Persigu. Tim pelatih di bawah komando Mauricio Souza hanya ingin melihat sepak terjang para individu pemain dalam merealisasikan visi bermain yang telah digembleng dalam 2 pekan terakhir. Deretan pemain muda yang ikut berlatih sejak awal mendapatkan jam tampil untuk unjuk gigi. Begitu juga nama-nama baru seperti Van Basten Souza, Jordi Amat, dan Fabio Colenego yang merasakan berlaga sebagai macan. Piala Presiden, lapangan tergenang, netizen bikin malu. Dalam pertandingan yang diguyur hujan lebat, final yang mempertemukan Port FC melawan Oxford United, Port FC berhasil unggul 2-1. Awalnya Oxford mendominasi, tetapi setelah turun hujan, Port bisa menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Pelatih Oxford, Robert, berasa tak nyaman tampil di atas lapangan yang becek dan lawan bermain dengan keras. Ia khawatir pemainnya bertumbangan karena cedera di turnamen ini. Menurutnya ini hanya pertandingan pramusim yang seharusnya dijadikan pemanasan. Saat situasi dianggap tidak kondusif, Robert memilih menarik pemain-pemain utamanya. Netizen pun bereaksi terkait lapangan yang tergenang air. Banyak yang mengatakan hal ini sangat memalukan Indonesia, terlebih yang bermain adalah tim asal luar negeri. Usai Piala Presiden, ada 5 pemain Oxford United yang cedera, termasuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni yang langsung kembali ke Inggris untuk pemulihan. Port FC juara Piala Presiden 2025. Port FC berhasil menumbangkan Oxford United dengan skor 2-1 pada laga final Piala Presiden. Meskipun kehilangan 1 pemain akibat kartu merah, hasil itu membuat Port berhak atas trofi juara. Menjalani pertandingan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Minggu 13 Juli malam, Port FC kebobolan lebih dulu. Thomas Harris berhasil membobol gawang Port pada menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan dari Tyler Goodham. Port berhasil comeback lewat gol Tesarak Poipihan
yang sukses mengukir namanya di papan skor pada menit ke-43. Lalu di menit ke-48, Brian Pereira sukses membobol gawang Oxford United yang dikawal Matthew Ingram dengan tembakannya. Trofi itu terasa sangat spesial bagi Port FC. Pasalnya mereka adalah klub luar negeri pertama yang berhasil menjuarai Piala Presiden 2025 kali ini. DNA underdog, Chelsea juara Piala Dunia antar klub. DNA pemenang Chelsea tergolong unik karena hal itu muncul ketika label tim underdog sebagai bahan bakar The Blues untuk menjadi juara. Itu terbukti lagi di final Piala Dunia Klub 2025. Hasil final Piala Dunia Klub membalikkan semua prediksi banyak pihak tentunya setelah berhasil mengalahkan PSG 3-0. Bagaimana tidak, Chelsea keluar sebagai juaranya untuk turnamen buatan FIFA dengan format baru tersebut. PSG adalah tim unggulan yang hampir semuanya menjagokan PSG untuk menang, apalagi PSG berhasil melibas lawan-lawan kuat sebelumnya. Kini Chelsea menyandang sebagai juara dunia klub untuk pertama kali karena FIFA mengubah klub World Cup sebelumnya menjadi Piala Interkontinental. Selamat The Blues.